Saatnya Indonesia bangkit. Lihat Tiongkok sekarang sudah rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sedulur sebangsa dan setanah air. Mari bongkar fakta kebobrokan Tiongkok sebagai calon penguasa kedua setelah Amerika. Apa gunanya gedung pencakar langit di Tiongkok setinggi langit jika rakyatnya menjerit? Apa artinya angka pertumbuhan ekonomi tinggi yang dipuja-puji pengamat dunia jika di baliknya ada jutaan rakyat mereka menjadi perbudakan dalam penjara digital yang tanpa ampun? Sedulur, hari ini kita tidak sedang bicara soal angka-angka kering di atas kertas. Kita sedang bicara soal tragedi kemanusiaan yang disembunyikan oleh tembok raksasa negeri tirai bambu ini. Mungkin Anda pernah merasakan kegelisahan yang sama ketika melihat negeri Tiongkok begitu diagungkan sebagai calon penguasa dunia kedua setelah Amerika. Sementara di saat yang sama, kekayaan bumi Nusantara kita dikeruk tanpa sisa oleh orang asing yang bersekutu dengan pengkhianat di dalam negerinya sendiri. Inilah saatnya kita membuka mata, membuka telinga, dan yang paling penting membongkar perasaan bangsa Indonesia yang selama ini mungkin tertidur lelap karena diberi kaos dan sembako saat pemilu. Mari kita bedah kenyataan pahit yang tidak pernah muncul di berita-berita utama yang membakar nyali bagi rakyat Indonesia agar bangkit dan percaya diri. Sedulur, di Tiongkok, dunia luar hanya melihat kecanggihan teknologi, tetapi di dalam rakyatnya sedang mengalami penderitaan karena penjajahan di atas bangsanya sendiri. Anak-anak muda mereka, generasi yang seharusnya menjadi motor kemajuan, kini justru memilih gerakan tamping atau berbaring datar. Mengapa? Karena mereka muak, mereka sadar bahwa kerja keras bagaikan romusa dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Saya mau tanya, apakah di Indonesia masih ada perusahaan asing yang mempekerjakan rakyat Indonesia seperti ini? Jika ada, berarti telah melanggar Undang-Undang Cipta Kerja dan Kemanusiaan. Yuk kita lanjutkan. Sebenarnya itu hanyalah cara untuk memperkaya segelintir elit partai di Tiongkok. Sementara mereka sendiri bahkan tidak mampu membeli tempat tinggal atau sekedar memimpikan masa depan yang tenang. Bayangkan sebuah bangsa yang besar sedang dihantam krisis kepercayaan diri massal. Mereka tidak berani menikah, tidak berani punya anak karena tuntutan ekonomi yang mencekik dan dipersulit. Jangankan menengah ke atas, kita lihat ternyata pengusaha-pengusaha besar pun tidak lebih baik nasibnya. Hari ini mereka bisa menjadi triliuner. Besok mereka bisa hilang dari peredaran jika berani bersuara beda dengan penguasa. Inilah harga diri sebuah kemajuan yang mengabaikan tentang kemanusiaan. Sebuah imperium yang terlihat kokoh di luar namun keropos dan membusuk di dalam karena pondasinya adalah ketakutan, bukan martabat. Sedulur, bayangkan sebuah penjara digital raksasa di mana setiap gerak-gerik mereka semuanya diawasi dari akun pribadi hingga CCTV di sudut jalan. Di sana kritik kepada penguasa adalah vonis mati bagi ekonomi mereka sendiri.
Sekali mereka bersuara, tabungan hasil keringatnya bisa hangus seketika, disita tanpa ampun oleh negara. Inilah kejahatan sistemik, hukuman yang menguntungkan sebuah negara. Karena sistem mereka ateis, mereka tidak punya jiwa perlawanan dan akan takut mati. Berbeda dengan umat Islam di Indonesia yang tumbuh dari didikan para aulia dan syuhada yang memiliki keyakinan melampaui dunia. Percuma melawan bagi mereka yang tidak punya keyakinan karena kematian dianggap akhir dari segalanya. Sedulur, itulah krusialnya yang membuat mereka semakin sengsara. Dan yang paling menyakitkan bagi kita adalah bagaimana penderitaan dan gemblengan ekonomi mereka di sana justru diekspor ke negeri kita. Karena mereka sedang krisis energi, karena mereka takut ekonomi mereka runtuh. Mereka bergerak dengan liar, mengeruk sumber daya alam kita. Sedulur, lihatlah tambang-tambang nikel kita. Lihatlah proyek-proyek strategis kita. Mereka datang bukan membawa kemakmuran bagi bangsa kecil, melainkan membawa modal yang mengikat leher, membawa teknologi yang meminggirkan buruh lokal dan membawa tenaga kerja mereka sendiri hingga ke pelosok-pelosok desa kita. Jadi kita seolah-olah menjadi tamu asing di rumah sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena pengkhianatan mereka kembali terulang seperti penjajah Belanda yang bergabung dengan para adipati di Indonesia dulu. Sedulur, dalam sejarah mereka yang diharuskan menjadi paku bumi pelindung rakyat, justru mereka menjadi congos-congos imperialis. Mereka menyembah dolar dan yuan. Mereka mengandalkan kedaulatan tanah air demi komisi dan kemewahan pribadi. Rakyat dikasih janji investasi, tapi kenyataannya kita jadi budak di tanah sendiri sebagai satpam dan tukang sapu yang gajinya sangat kecil dibandingkan pekerja yang matanya sipit itu. Sahabat, ini adalah bentuk penjajahan gaya baru yang jauh lebih licik. Karena pelakunya adalah saudara sebangsa kita sendiri yang telah kehilangan jati diri nusantaranya. Sedulur, ingatlah sejarah kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Bangsa ini tidak pernah menjadi besar karena menyembah kekuatan asing. Kita menjadi besar karena kita memiliki kedaulatan atas samudra dan tanah kita sendiri. Apa yang kita alami sekarang adalah pengulangan sejarah di mana imperialis masuk melalui pintu korupsi dan mentalitas rendah diri. Para kapitalis global itu tahu mereka tidak perlu mengirim meriam untuk menjajah Indonesia. Mereka cukup membeli jiwa para pemimpin kita yang haus harta dan kedudukan. Inilah yang harus kita lawan. Solusinya bukan hanya kebijakan politik, tapi soal revolusi jiwa. Selama kita masih merasa kerdil di hadapan orang-orang asing, selama itulah rantai penjajahan itu akan melilit leher. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita. Sedulur, kita harus menanamkan dalam diri dan jiwa kita bahwa kita adalah pemilik sah kekayaan bumi ini. Jika jiwa kita sudah kuat memancarkan frekuensi kedaulatan yang teguh, maka secara otomatis psikologi para pendatang yang serakah itu akan panik. Mereka hanya berani menindas jiwa yang takut. Namun jika mereka berhadapan dengan rakyat yang sudah terdidik jiwa patriot di dalam darahnya sebagai pewaris pejuang dulu, mereka akan lari tunggang langgang karena panasnya getaran aura leluhur Nusantara ini. Sedulur, sebangsa dan setanah air, jangan mau direndahkan, jangan mau dianggap sebagai objek penjajahan modern.
kita adalah bangsa pejuang yang memiliki silsilah pengetahuan dan keberanian yang panjang. Secara spiritual, getaran keberanian kita adalah jiwa kepahlawanan yang telah terdidik oleh para wali yang selalu bertawakal. Jelas, doa dan perjuangan mereka lah yang akan meruntuhkan sistem ekonomi yang dolim ini. Kekayaan alam kita adalah amanah Tuhan bagi rakyat Indonesia, bukan untuk dipersembahkan kepada korporasi global demi memuaskan keserakahan oknum-oknum yang telah gelap mata. Bagi para oknum penguasa yang saat ini laksana penjajah Belanda yang bergabung dengan adipati pengkhianat bangsa-bangsa dengan menandatangani surat-surat penggadaian aset negara. Ingatlah suatu hal, jasad manusia mungkin bisa bersembunyi di balik tembok istana atau kawalan senjata. Tapi hukum karma tidak akan pernah meleset. Siapa yang menanam akan menuai. Harta yang kau kumpulkan dari tetesan keringat dan air mata rakyat adalah karma yang akan menghanguskan kedamaian hidupmu dan keturunanmu. Bacalah sejarah. Tidak ada penguasa tirani yang hidupnya di akhir hayatnya bahagia dan keturunannya semuanya adalah musnah. Sedulur, kemenangan sejati Indonesia di tahun 2030 ke depan ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak investasi Tiongkok yang masuk, tapi ditentukan oleh seberapa berdaulatnya jiwa rakyat Indonesia dalam mengelola takdirnya sendiri. Mari kita bangkit. Biar jiwa kita yang pertama-tama memutus belenggu ini sebelum tangan kita bertindak. Nusantara tidak sedang menunggu bantuan asing. Nusantara sedang menunggu keberanian putra-putri terbaiknya untuk kembali menjadi tuan rumah sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjuangan kedaulatan batin ini, dalam kedaulatan jiwa ini, saya ingin mengetuk nurani semuanya dengan satu pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama, yakni di tengah-tengah gempuran kekuatan ekonomi Tiongkok yang tampak tak terbendung ini, apakah menurut Anda rakyat Indonesia sebenarnya masih memiliki kedaulatan jiwa untuk menolak penjajahan gaya baru? Ataukah tanpa sadar kita semuanya perlahan-lahan setuju untuk menjadi budak di tanah air kita sendiri asalkan perut kita tetap kenyang? Apakah menurut rakyat Indonesia yang sebenarnya masih memiliki kedaulatan jiwa untuk menolak penjajahan gaya baru ini? Ataukah tanpa sadar kita semuanya sudah perlahan-lahan setuju untuk dijadikan budak di tanah air sendiri asalkan perut kita tetap kenyang? Tulis jawaban jujur dari kedalaman rasa Anda di kolom komentar. Mari kita buat ruang diskusi ini menjadi api yang membakar semangat kemandirian Nusantara. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga ucapan saya ini menjadi doa bahwa negeri kita kelak menjadi aman, makmur, gemah ripah, loh Cinawi. Berkah dari jasa para syuhada, para pahlawan dan aulia kita. Allahumma ya qadiyal hajat, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.